Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang praktikum yang telah dijelaskan oleh kakak-kakak dan abang-abang pada minggu lalu. Enggak minggu lalu, 2 hari yang lewat. Sebelum saya menjelaskan, perkenalkan nama saya Rici Andriani Zubaini, dan nanti juga ada teman saya yang akan menjelaskan penjelasan setelah saya menjelaskan. Nah, di mana praktikum minggu lalu itu membahas tentang teorema superposisi dan Thevenin. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian dari Thevenin. Oh ya, maaf. Sebelum saya menjelaskan, ini lupa. Ini itu adalah 10. Nah, saya akan menjelaskan tentang rangkaian Thevenin ini. Baiklah, karena kita sudah mengetahui apa itu rangkaian Thevenin, dan saya akan mengulang kembali. Rangkaian Thevenin itu adalah rangkaian yang akan mengubah rangkaian yang kompleks ini. Kenapa disebut kompleks? Karena saya di sini nantinya dia itu akan dijadikan hanya menjadi satu, terdiri dari satu hambatan, dan nantinya juga ada R-Theveninnya. Dari sinilah kita akan mengetahui, akan mendapatkan hasil dari R-Thevenin dan juga I-Thevenin dan F-Thevenin. Rangkaian kompleks ini akan dirubah menjadi rangkaian yang sederhana. Rangkaian yang kompleks tadi akan kita rubah menjadi rangkaian yang sederhana seperti rangkaian ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, nanti ini adalah R totalnya, dan ini adalah R-Thevenin, dan dari rangkaian ini kita nantinya akan mencari I-Thevenin. Nah, sebelum lanjut ke penjelasan ini, saya akan menjelaskan tahap-tahap untuk mendapatkan hasil yang akhir atau hasil yang sudah disederhanain. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita putus arus tegangan. Maaf, bukan arus tegangan, kita putus beban atau hambatan R3 tadi. Nah, di sini tadi kan ada R3. Nah, di sini kita putus. Karena saya tadi menggunakan 2 sumber dan ini kita tutup. Nah, kita lihat hasilnya. Berapa hasil RTH yang didapatkan? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, benar. Didapatkan hasil RTH-nya yaitu 6,667. Sama seperti perhitungan juga didapatkan. Di perhitungan juga didapatkan bahwa RTH-nya itu adalah 6,667 ohm. Selanjutnya, setelah mendapatkan hasil RTH, yaitu hasil RTH-nya adalah 6,667, sekarang kita mencari hasil dari FTH. Nah, karena kita menggunakan 2 sumber tegangan, untuk mencari FTH-nya, kita cari arus dulu, di mana cara cari arusnya adalah kita gunakan hukum Kirchhoff untuk menghitung tegangan pada titik A dan titik B. Coba kita lihat hasil berapa arus yang dihasilkan. Nah, ternyata arus yang dihasilkan adalah 2 ampere. Dari rangkaian ini didapatkan hasil arus 2 ampere. Sebenarnya dalam perhitungan hasil arusnya tidak 2 ampere, tetapi karena kita menggunakan simulasi, hanya bisa didapatkan hasil 2 ampere. Karena arus yang didapatkan adalah 2 ampere, karena kita menggunakan hukum Kirchhoff, selanjutnya kita bisa mendapatkan hasil dari FTH. Coba kita lihat hasil FTH. Nah,
ternyata hasil dari FTH-nya adalah 13,33 volt. Ini sesuai dengan hasil perhitungan, walaupun hasil dari arus yang didapatkan tadi tidak sama, untuk FTH yang didapatkan tetap sama, yaitu 13,33 volt. Nah, selanjutnya yaitu inilah rangkaian yang kompleks tadi yang telah kita sederhanakan. Nah, di sini kita sudah mendapatkan FTH-nya, RTH-nya 6,8 ohm. Kemudian FTH-nya udah dapat 13,33 volt, dan ini adalah RL adalah 40 ohm hambatan yang kita putus tadi. Nah, sekarang kita itu ingin mencari berapa sih dapat dari IFTH, karena semuanya udah dapat. Oh iya, di sini kenapa saya menggunakan 6,8? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, karena kita menggunakan simulasi, tidak ada angka yang menunjukkan 6,677 ohm, makanya saya menggunakan angka 6,8 ohm. Nah, dari itu, karena rangkaiannya sudah sederhana, makanya kita cari berapa ITH yang didapatkan. Nah, ternyata ITH yang didapatkan adalah 1,912 ampere. Nah, di dekat perhitungan, hasilnya tidak ini, karena kita udah mengetahui juga pada penjelasan yang dijelaskan oleh abang kemarin, juga hasil dari ITH-nya nggak sama. Ini juga sedikit berbeda. Kita mendapatkan ITH-nya yaitu 1,912 ampere. Nah, karena sudah dapat, inilah rangkaian dari rangkaian Thevenin. Selanjutnya, rangkaian superposisi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian superposisi. Pada teori superposisi, pengaruh semua sumber tegangan atau arus pada suatu titik atau cabang dalam suatu rangkaian listrik adalah sama dengan jumlah aljabar dari pengaruh masing-masing sumber tegangan atau arus yang bekerja sendiri-sendiri secara individu. Nah, sebelumnya kita coba rangkaian sebelum kita menggunakan teori superposisi. Di sini terdapat 3 hambatan dan 3 sumber tegangan. Pada sumber tegangan pertama kita memakai sebesar 12 volt. Sumber tegangan yang kedua kita pakai 6 volt dan sumber tegangan ketiga kita pakai 9 volt. Nah, langsung saja kita running rangkaian ini. Nah, untuk rangkaian ini terdapat hasil sebesar 17,868 mA. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan untuk membuktikan teori superposisi. Di sini sama seperti rangkaian sebelumnya, dapat 3 hambatan dan sumber tegangan yang kita pakai adalah sumber tegangan pertama dulu, yaitu sebesar 12 volt. Yang lainnya sambung. Dan tegangan yang kedua ketiga kita hubung singkatkan. Kita stop dulu. Tambah ground. Nah, pada rangkaian ini kita bisa
melihat hasilnya. Nah, di sini untuk rangkaian ini keluar hasil sebesar 9,209 volt. Diubah ke ampere ya. 31,034 miliampere. Untuk yang kedua, sini hambatannya tetap sama, 100 ohm, 330 ohm, 220 ohm, dan tegangannya sama seperti rangkaian pertama yaitu 6 volt. Kita ubah dulu, rangkaiannya sebesar 6 volt. Stop. Dan jangan lupa kita tambahkan ground juga. Nah, sudah bisa kita running. Ketika di running keluar sebesar min 20,29 mA. Kenapa hasilnya min? Karena di sini loopnya berlawanan arah. Dan pada rangkaian ketiga, tetap kita gunakan ground dan kita ubah besar tegangannya sebesar 9 volt seperti pada rangkaian pertama. Hambatannya tetap sama, 100, 330 ohm, dan 220 ohm. Kita running. Nah, keluar hasil sebesar 0,53 mA. Setelah itu kita tat semua hal ke dalam dan. Nah, dalam tabel data pengamatan, ketika rangkaian tersebut disambungkan kepada 3 sumber tegangan, hasilnya sebesar 17,868 mA. Untuk membuktikan teori superposisi, kita menghubung-singkatkan sumber tegangan yang lain. Pada tabel yang pertama kita menggunakan tegangan sebesar 12 volt, dan untuk tegangan yang kedua, ketiga kita hubung singkatkan hambatannya yang sama seperti rangkaian sebelumnya, dan hasilnya yaitu 31,034 mA. Selanjutnya, tegangan pertama kita hubung singkatkan, tegangan keduanya kita pakai 6 volt, tegangan ketiganya kita hubung singkatkan, dan hambatannya tetap sama, dapat hasil minus 20,219 mA. Kenapa minus? Karena berlawanan, loop yang kita gunakan itu berlawanan arah. Lalu kita hubung singkatkan tegangan pertama dan tegangan kedua, kita pakai tegangan ketiga yaitu sebesar 9 volt, dan hambatan
tetap dan keluar hasil sebesar 7,053 mA. Pada tabel ke-234 ini, jika kita jumlahkan, hasilnya sama seperti ketika 3 tegangan dihubungkan. Karena hasilnya sama, maka teori superposisi tersebut bisa dibuktikan. Terima kasih.